Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semua sehat kan? Baik, untuk hari ini Pak Ari akan menyampaikan pembelajaran materi tentang gerak lokomotor. Sebelum Pak Ari menyampaikan pembelajaran materi pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak untuk tetap berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Cukup. Oke, terima kasih anak-anakku. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Ari mau berpesan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan, terus menjaga imun tubuh, meningkatkan imun tubuh, dan tetap semangat menjalani belajar dari rumah. Kemudian rajin cuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Supaya apa? Supaya terhindar dari segala penyakit. Oke anak-anak, untuk hari ini Pak Ari akan menyampaikan tentang gerak lokomotor. Ada yang tahu apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor dari bahasanya lokomotor, motor itu berarti bisa berjalan kemana-mana ya. Oke, gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Itu. Jadi untuk kata kuncinya gerak lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Oke, paham anak-anak? Kemudian untuk contoh gerak lokomotor, ada yang tahu apa aja? Contohnya. Oke, yang pertama berjalan. Kenapa berjalan bisa disebut gerak lokomotor? Karena berjalan berpindah tempat dari titik sini ke titik yang lain berarah. Kemudian berlari. Kenapa berlari juga gerak lokomotor? Karena berlari juga berpindah tempat. Yang ketiga, kemudian melompat. Kenapa melompat bisa disebut gerak motor? Karena melompat juga berpindah tempat. Dari satu titik sini melompat ke titik selanjutnya seperti contohnya itu ada lompat tinggi, terus lompat jauh. Ini yang seperti di gambar ini, animasi ini lompat jauh. Kemudian tujuan pembelajaran gerak lokomotor adalah anak dapat menyebutkan contoh gerakan lokomotor dan dapat mempraktikkan gerak lokomotor dengan mempercayai diri. Oke, untuk minggu kemarin anak-anak sudah melakukan gerak lokomotor ya. Seperti berjalan, ada berjalan biasa, terus berlari, terus melompat. Yang kedua kemudian menambah pengalaman gerak. Jadi anak-anak ketika melakukan gerak lokomotor itu menambah pengalaman gerak. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani, ya itu namanya bergerak itu seperti beraktivitas jasmani pasti meningkatkan kebugaran. Untuk yang pertama gerak berjalan. Apa itu gerak berjalan? Berjalan adalah gerakan melangkah ke segala arah yang dilakukan oleh siapa saja dan tidak mengenal usia. Jadi jalan atau berjalan itu gerakan melangkah ke segala arah bebas dilakukan oleh siapa saja dan tidak mengenal usia. Jadi kata kuncinya gerakan melangkah ke segala arah. Macam-macam gerak berjalan. Jadi jalan atau berjalan itu ada macam-macamnya. Ada berjalan ke depan, jalan mundur, jalan ke samping. Kemarin anak-anak sudah melakukan itu kan? Oke, jadi sudah paham.
Kemudian yang kedua, gerak berlari. Apa itu berlari? Berlari adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki dikombinasikan dengan ayunan tangan. Jadi hampir sama dengan berjalan, perbedaannya itu melangkahkan kaki secara cepat kalau berlari, kemudian dikombinasikan dengan ayunan tangan biasanya. Pada saat berlari, langkah kaki melayang di atas permukaan tanah secara bergantian. Oke, paham? Jadi berlari itu kakinya harus melayang. Tak tak tak, tiap langkahnya melayang kakinya bergantian. Kemudian macam-macam gerak berlari. Jadi lari itu ada macam-macamnya juga. Yang pertama, lari jarak pendek atau yang sering disebut sprint. Ini di perlombaan ada untuk cabang olahraga nomor atletik. Lari jarak menengah ini juga. Kemudian lari jarak jauh atau maraton ini juga ada di perlombaan cabang atletik. Kemudian gerak lokomotor yang ketiga, melompat. Apa itu melompat? Melompat adalah gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik lainnya yang lebih jauh atau lebih tinggi dengan tumpuan satu kaki dan mendarat dengan keseimbangan yang baik. Ingat, yang namanya melompat itu kata kuncinya menumpu atau dengan tumpuan satu kaki. Kalau menumpu dengan dua kaki itu namanya meloncat. Beda ya, melompat dan meloncat itu. Melompat itu dengan tumpuan satu kaki, kalau meloncat dengan tumpuan dua kaki. Contohnya melompat itu lompat tinggi, lompat jauh. Kalau meloncat itu loncat harimau, kemudian loncat indah yang di kolam renang itu, kemudian ada loncat kelinci. Ya, itu kata kuncinya melompat apa? Tumpuan satu kaki. Ini macam-macam gerakan melompat, lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, lompat jangkit. Oke, terima kasih anak-anak. Sini materinya sudah Pak Ari sampaikan semuanya. Silahkan nanti anak-anak pelajari materi yang Pak Ari sudah sampaikan ini. Nanti Pak Ari akan upload di YouTube. Silahkan nanti anak-anak buat belajar di rumah. Kemudian Pak Ari akan mengirimkan tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah Pak Ari sampaikan. Jadi nanti silahkan anak-anak benar-benar dipelajari apa materi yang sudah Pak Ari sampaikan ini. Bisa dilihat berulang-ulang, dibaca terus. Nanti materinya tentang pertanyaan-pertanyaannya semuanya berkaitan yang ada di materi sini. Nanti silahkan anak-anak belajar dulu, kemudian Pak Ari akan mengirimkan tugasnya untuk dikerjakan. Oke anak-anak, siap? Baik, Pak Ari akhiri. Sebelum Pak Ari akhiri, Pak Ari tetap berpesan agar anak-anak tetap semangat menjalankan belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, dan tidak lupa untuk setiap hari cuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan cuci tangan lagi setelah melakukan aktivitas. Oke anak-anakku semuanya siap? Pak Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.